Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'in wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan olehnya dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Roda kehidupan. Itulah barangkali salah satu ungkapan yang pas untuk menggambarkan perjalanan kita di dunia yang fana ini. Roda yang berputar, kadang di atas dan kadang pula di bawah. Ada kehidupan dan ada pula kematian. Ada kondisi sehat dan ada kondisi yang sakit. Ada rasa senang dan ada pula yang rasa susah. Ada kondisi kaya dan ada kondisi miskin. Ada saatnya naik jabatan dan saatnya pula turun dari jabatan ini. Ini semua adalah bagian dari ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bi'asyari wal khair fitnatan." Yang artinya Allah akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Beruntunglah para manusia yang sukses dan berhasil melewati berbagai macam ujian yang sangat beragam tersebut dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, tidak mudah memang untuk sukses dalam melewati berbagai macam ujian yang amat beragam itu. Ada yang sukses saat diuji dengan kekayaan, namun ternyata ia gagal ketika diuji dengan kemiskinan. Ada pula yang sebaliknya, ketika sukses saat diuji dengan kemiskinan, tetapi gagal ketika diuji dengan kekayaan. Ada juga yang sukses diuji dengan kesehatan, namun gagal ketika diuji dengan sakit. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika dia sukses saat diuji dengan sakit, tetapi gagal ketika diuji dengan kesehatan. Ada juga yang sukses saat mendapat ujian naik jabatan, namun gagal ketika diuji turun jabatan. Begitu juga sebaliknya, saat sukses saat mendapat ujian turun jabatan, namun gagal ketika diuji naik jabatan. Namun, bagaimanakah gerangan caranya agar kita bisa sukses total dalam menghadapi berbagai macam ujian yang beragam demikian? Faktor pertama yang diperlukan hamba adalah taufik dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taufik dari Allah adalah karunia yang diberikannya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Tidak peduli apakah ia pejabat atau rakyat jelata, pria atau wanita, tua atau muda, bersuku Jawa atau Sunda atau Sumatera, semua berpeluang untuk mendapatkan karunia istimewa tersebut. Namun, kita semua dituntut untuk berusaha dan berikhtiar dalam mengejar karunia mulia itu. Salah satu bentuknya adalah dengan mengamalkan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Ta'arraf ila Allahi fi al-raha yakhif fi al-sadati. Dalam kitab Jami al-Ulum wa al-Hikam, Imam Ibnu Rajab rahimahumullah menjelaskan makna hadis yang saya sebutkan barusan. Maksud dari mengenali Allah saat lapang adalah bertakwa kepadanya saat menjalankan aturannya. Barang siapa yang menjalankan hal itu,
maka ia telah mengenal Allah sehingga ia memiliki hubungan spesial dengannya. Ketika mengalami kondisi susah, niscaya saat itu Allah akan mengenalinya. Kedekatannya dengan Allah saat lapang sangat bermanfaat dalam kondisi susah seperti ini. Ia akan disayangkan Allah dan dikabulkan pemerintahannya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kondisi lapang contohnya adalah saat kita sehat, menduduki jabatan yang semisal dengan itu. Sedangkan kondisi susah adalah contoh ketika kita sakit, miskin, turun jabatan, dan yang lain sebagainya. Maka saat kondisi fisik sehat, gunakanlah kesempatan emas itu untuk lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Tunaikanlah sholat berjamaah di masjid dan ringan tanganlah dalam membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Bila itu dilakukan, insya Allah kita akan dibantu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kuat dalam menghadapi ujian sakit, akan terasa ringan dalam menjalani penderitaan itu, akan dibantu untuk bisa bersabar juga dalam menanggung ketidaknyamanan, dan mungkin juga akan segera dikaruniai kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah antara lain buah dari kepatuhan kita dahulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kondisi tubuh kita sedang sehat. Setali tiga uang saat kondisi rezeki sedang lancar. Tunaikanlah zakat harta kita. Jangan lupakan saudara-saudara kita kaum fakir miskin dan duafa. Dan dukung proyek-proyek kebaikan Islam. Bila itu dijalankan, insya Allah ketika rezeki kita serat, keimanan kita akan tetap kokoh karena dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Rezeki yang sedikit akan tetap mencukupi kebutuhan kita karena kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin badai ujian ekonomi tersebut akan berakhir. Itulah antara lain buah dari ketaatan kita dahulu pada Allah Subhanahu wa taala saat rezeki kita sedang lancar. Tidak jauh berbeda juga dengan contoh manalah kita menduduki kursi jabatan. Pergunakanlah kesempatan emas itu untuk mematuhi dan menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru melanggarnya. Adakanlah kegiatan-kegiatan yang tidak menabrak aturan agama. Berusahalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan justru memperkaya diri sendiri dengan kroni-kroni. Imbangkanlah pembangunan fisik dan mental, jasmani dan rohani. Jangan timpang antara keduanya. Apabila seluruh kebaikan itu ditunaikan, insya Allah saat turun dari kursi jabatan, kita akan tetap disegani dan dihormati oleh rakyat dari bawahan. Akan ikhlas dalam menjalani ketetapan Tuhan, serta yang paling istimewa dari itu semua, insya Allah akan meraih keridhaan dari Allah yang Maha Rahman. Itulah antara lain buah manis dari kepatuhan kita kepada Allah saat dulu menduduki kursi jabatan. Aku lu qauli hala, aku lu qauli haza, astaghfirullahi walakum wal jami'al muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Sidang Jumat yang kami hormati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa hakikat kekuasaan dan kemuliaan itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Dia yang mencari jabatan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia pula yang mencabut jabatan dari siapapun yang dikehendakinya. Maka, jangan sampai karunia Allah berupa kekuasaan itu justru digunakan untuk melanggar aturan sang pemberi, karena karunia kekuasaan tersebut, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada wasalu wassalamu rahimakumullah ala as-sadiq al-amin kama amrakum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbuna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
linakunanna min al-khasirin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazin sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ilana lillazin amnu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbuna la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma naj'al ikhwana al-mu'minin al-mustadif mustadafin fi Burma wa Suriah wa Filastin wa fi kulli makan. Allahumma aizhadan wa ta'al ila kufar Burma al-zalimin wa ila juyus basar al-mujrimin wa min halfihim min al-Rus walisin wa Iran wal Yahud al-zalimin. Ya Aziz ya Jabbar, Allahumma ajlaha ilaihim sinin kasini Yusuf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaum aidin wa hardawana ana walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.